saya Christian Jericho Bulala. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Informatika, dan NIM saya 41121139. Dan saya akan menjelaskan ataupun presentasi masalah jawaban UAS saya. Jadi untuk UAS saya nomor satunya adalah untuk membuat data aktual, data tinggi pohon yang diukur langsung di lapangan. 2. Data prediksi ataupun data tinggi pohon yang diprediksi oleh model berdasarkan usia pohon. Dan ketiganya, grafik hubungan sebuah grafik yang menunjukkan data aktual sebagai titik biru, data prediksi sebagai titik merah, dan sebuah garis hijau yang menggambarkan pola hubungan antara usia dan tinggi pohon berdasarkan model. Dan untuk jawaban saya itu ada pertama, pengumpulan data aktual, yaitu penelitian pengukuran langsung tinggi pohon pada berbagai usia untuk mendapatkan data aktual. Data ini menunjukkan tinggi pohon sebenarnya tanpa asumsi model tertentu. Dan yang kedua, model matematika untuk prediksi. Penelitian penggunaan model matematika untuk memprediksi tinggi pohon berdasarkan usia. Model ini dapat berupa pertama, model linear, dan kedua, model non-linear. Model ini biasanya dipilih berdasarkan teori botani atau pengujian statistik. Dan untuk adapun yang ketiga, visualisasi data. Penelitian membuat grafik untuk memvisualisasikan data aktual dan prediksi. Pertama, titik biru mewakili data aktual ataupun hasil pengukuran langsung, dan kedua, titik merah mewakili data prediksi ataupun hasil model. Ketiga, garis hijau menggambarkan pola hubungan antara usia dan tinggi pohon berdasarkan model matematika yang digunakan. Keempat, analisis dan interpretasi. Adapun ada bagiannya, 3 bagian, yaitu perbandingan penelitian, perbandingkan data aktual dengan prediksi untuk menilai sejauh mana model dapat merepresentasikan kenyataan. Dan poin keduanya, evaluasi akurasi. Penelitian menggunakan metri seperti mean absolute error, mean error, mean squared error. Ketiga, kesimpulan. Jadi penelitian penyimpulan apakah model tersebut efektif untuk menggambarkan jadi hubungan antara usia dan tinggi pohon, yaitu ada beberapa suatu program yang saya buat, dan untuk hasilnya itu, dan ini di program ini ada suatu simulasi data hubungan antara usia dan tinggi pohon, adapun plot data dan pengaturan grafis. Jadi ini codingannya, dan untuk outputnya ataupun hasilnya itu ada hubungan usia data tinggi pohon. Jadi untuk hubungan usia data tinggi pohon ini ada tinggi pohon per meteran, usia pohon tahunan gitu. Jadi yang titik-titik biru ini menggambarkan bahwa data aktual, yaitu titik biru ya. Jadi untuk merah-merah ini yang lurus saja tuh. Jadi data prediksi. Jadi dia memprediksikan. Jadi untuk yang lurus ini yaitu pola hubungan, yaitu saling menghubungkan tuh. Jadi adapun penjelasannya di bawah ini, yaitu berikut adalah grafik hubungan antara usia pohon ataupun dalam tahun dan tinggi pohon dalam meter. Adapun bagiannya, yaitu penjelasan bagiannya, titik biru menunjukkan data aktual yang diukur langsung di lapangan. Kedua, titik merah yaitu menunjukkan data prediksi tinggi pohon berdasarkan model matematika, dan penjelasan garis hijau menggambarkan pola hubungan antara usia dan tinggi pohon menurut model yang digunakan. Jadi keduanya, adapun nomor 2 yaitu soalnya itu ada seseorang data scientist menggunakan Google Colab untuk membuat model prediksi harga rumah. Jadi ada size-nya, bedrooms, bathrooms, price, dan adapun datasetnya yaitu
mengimpor pustaka Python dan dataset. Dan adapun soal keduanya membersihkan data dengan mengisi missing values dan menghapus outlier. Dan ketiga, membagi database dataset menjadi data latih dan data uji. Keempat, membangun model linear. Dan kelimanya, mengevaluasi model dengan MSA ataupun mean squared error. Dan pertanyaannya itu ada nomor 1, jelaskan mengapa pembersihan data ataupun mengisi missing values dan menghapus outlier sangat penting sebuah membangun model machine learning. Dan untuk nomor 1 ini kejelasannya itu ada, yaitu pembersihan data adalah langkah krusial sebelum membangun model machine learning karena bagian pertamanya mengisi missing values. Data yang hilang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan ataupun menurunkan performa model. Dengan mengisi nilai yang hilang, dataset menjadi lengkap dan dapat diproses oleh algoritma. Dan adapun bagian keduanya, menghapus outlier. Jadi outlier dapat menggeser pola data, membuat model menjadi bias dan menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Menghapus outlier memastikan bahwa model menangkap hubungan umum dalam data. Dan soal keduanya itu, pertanyaan keduanya itu identifikasi langkah-langkah implementasi pembersihan data dan pembagian data di Google Colab. Berikan contoh kode Python untuk masing-masing langkah. Jadi untuk jawaban nomor 2 ini itu ini nih ya, yang untuk data-data kode-kodenya nih, kode programnya. Jadi untuk program Python ini bisa dimasukin, kalau misalnya pengen lihat outputnya, bisa dimasukin di langkah-langkah implementasikan ataupun di Google Colab. Jadi untuk Google Colab ini bisa kelebihannya ini untuk membuat ataupun membuat hasil codingan kita dan menghasilkan outputnya. Jadi untuk nomor 2 ini itu ada mengimpor pustaka dataset, dan ini untuk codingannya dan pembersihan data, dan ini untuk ininya codingannya juga, dan menghapus outlier pada kolom price menggunakan IKR, yaitu ini codingannya untuk menghapusnya. Dan pembagian datanya ada pemisahan fitur data targetnya ya. Ini nomor 2 nya ya Kak, nomor 2 nya ya. Jadi untuk soal nomor 3 nya, pertanyaan nomor 3 nya, yaitu model yang dibangun menghasilkan nilai MSA sebesar 250 juta rupiah. Evaluasi apakah nilai tersebut menunjukkan performa model yang baik dan berikan alasan. Jadi di sini ada pun menggunakan data hostnya dan size, bedrooms, price, dan ini dia nih. Dan untuk jawaban nomor 3 nya yaitu jawaban nomor 3 nya ada di sini nih. Jadi model yang dibangun menghasilkan nilai MSCI ini codingannya. Nah ini codingannya. Dan kita coba untuk ngerannya di ini. Kita coba ngeran di Google Colab. Sorry. Aduh. Jadi coba. Bentar, kita coba lihat hasilnya.
Nah, jadi ini hasilnya ya, ada yang errornya juga nih. Ini sih pada data ujian. Oke. Nah, baik. Kita masuk ke nomor 3-nya. Soal nomor 3-nya itu coba. Jadi untuk nomor 3-nya ini bukan nomor 4 ya. Jadi salah, harusnya nomor harusnya itu nomor 3. Oke. Ini harusnya nomor 3. Baik, jadi untuk nomor 3 ini yaitu sebuah perusahaan e-komersi ingin meningkatkan rekomendasi produk kepada pengguna menggunakan teknik pembelajaran mesin ataupun machine learning. Data pengguna yang tersedia mencakup informasi dari umur, jenis kelamin, lokasi, serta riwayat pembelian produk yang telah dilakukan pengguna. Perusahaan ini ingin mengembangkan model yang dapat memprediksi produk apa yang kemungkinan besar akan dibeli oleh pengguna berdasarkan informasi yang dimiliki. Jadi untuk jawabannya itu ataupun penjelasannya yaitu nomor 1, persiapan data. Jadi buat data setnya baik. Jadi nomor 1-nya ada data setnya ya. Ada datasetnya, kayak persiapkan datanya buat datasetnya sintetis yang mencakup informasi menggunakan umur, jenis kelamin, lokasi, dan produk yang dibeli. Ataupun dataset ini harus memiliki minimal 200 entry. Jadi adapun keduanya pelatihan modelnya dan penjelasannya adalah gunakan model klasifikasi misalnya logistik, regression, atau random forest. Jadi adapun ketiganya evaluasi model ataupun hitung metrik evaluasi untuk model seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. 4. Visualisasi hasil. Buat visualisasi yang menggambarkan distribusi data dan hasil evaluasi model, misalnya confusion matrix, kurva ROC. Dan adapun kelimanya optimasi model. Lakukan optimasi terhadap model menggunakan grid search atau teknik untuk meningkatkan performa model pertanyaan. Dan adapun ini soalnya ya untuk tugas-tugasnya. Nah, untuk jawabannya itu ada nih codingannya nih. Nah, untuk codingannya ada reinforce necessary libraries after reset. Ada pertamanya ini generate dataset, generate date, create date frame, dan ini codingannya selanjutnya. Dan untuk outputnya inilah hasilnya. Jadi ada hasilnya itu yang sebenarnya sini. Nah, adapun ROC nya survei random forest, inilah hasilnya. Dan kalau ini kan hasilnya kan hasil screenshot saya, dan kita coba running kembali apakah benar bisa menjawab suatu database-nya, programnya apakah berjalan dengan lancar seperti di gambar berikut yang ada di bawahnya. Hasilnya coba kita cobain untuk running kembali. Nah, ini tadi hasilnya yang saya coba ya, dan coba kita running kembali apakah masih sama hasilnya apa tidak.
Kita coba kodenya kembali. Baik, enter. Lagi loading. Nah, ini hasilnya masih sama. Jadi ada logistik registernya. Ini ada logistiknya, koreksinya 0,68. Nah, ini hasilnya. Jadi demikian hasil presentasi saya pada malam hari ini. Misalnya kalau misalnya ada kekurangan ataupun pembacanya tidak berkenan di hati, mohon dimaklumin. Dan sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.